Cara terbaik untuk mengalahkan roh takut adalah dengan menaklukkannya, bukan diajak bicara. Membawanya di dalam terang Kristus, bukan hanya ditaruh di kaki Tuhan, tapi minta sama Tuhan solusinya. Cara mengalahkan takut bukan dengan melawannya, tetapi mencari kehendak Allah di dalamnya. Orang yang beriman itu bukan orang yang tidak punya rasa takut, tapi orang yang punya jawaban dalam rasa takutnya. Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Saya berikan judul roh takut yang harus kita taklukkan. Semua diambil dari Mazmur 27, jadi buka aja ke situ. Ambil catatan khotbah juga, sebab khotbah seperti ini, khotbah pengembalaan bisa terus direnungkan. Roh takut yang harus kita taklukkan. Kenapa saya sebut roh takut di judulnya? Karena memang takut itu lama-lama jadi roh. Saya nggak berkata bahwa semua ketakutan kita itu roh jahat, tetapi ketakutan itu bisa menjadi crippling fear atau rasa takut yang melumpuhkan. Nah, disitulah muncul kata paranoid. Jangan merasa diri berani. Tiap kita itu pasti ada kelemahan. Setiap kita itu punya rasa takut terhadap sesuatu. Bahkan orang yang paling berkuasa pun ada rasa takutnya. Buktinya mereka masih perlu membangun aliansi. Berarti setiap orang punya kekhawatiran. Cara terbaik untuk mengalahkan roh takut adalah dengan menaklukkannya, bukan diajak bicara. Membawanya di dalam terang Kristus, bukan hanya ditaruh di kaki Tuhan, tapi minta sama Tuhan solusinya. Cara mengalahkan takut bukan dengan melawannya, tetapi mencari kehendak Allah di dalamnya. Orang yang beriman itu bukan orang yang tidak punya rasa takut, tapi orang yang punya jawaban dalam rasa takutnya. Saya merasa bahwa ini perlu saya sampaikan di kebaktian ini sebagai pesan, bukan hanya pesan kerasulan, tapi pesan pengembalaan. Karena jemaat harus makan. Saya harus memberikan kepada Anda nutrisi yang membantu Anda untuk hidup kudus, hidup berkemenangan. Karena selama rasa takut tidak pernah dicek dalam kehidupan kita, maka nanti akan ada banyak sekali bocor berkat Allah. Keputusan-keputusan kita pun serba salah dan salah kaprah. Mengapa? Karena takut itu lawan kata iman. Dan roh takut itu adalah musuh Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena Roh Kudus itu roh percaya, roh iman. Ketika dia datang, dia menginsafkan dunia yang tidak percaya. Karena itu jangan pernah manjakan. Do not entertain fear in your heart, except one. Kecuali satu rasa takut yang harus dipelihara, yaitu takut akan Allah, bukan ketakutan akan Tuhan. Takut akan Allah. Anak-anak kami di rumah, anak-anak saya 3 tidak pernah mengalami gejolak pemberontakan. Bukan karena apa? Karena hubungan kami penuh kasih, tapi juga mereka sangat menyegani orang tuanya. Mereka sangat takut sama papa mamanya. Takut bukan ketakutan. Anak saya berani sekali kalau bully saya, seperti sahabat. Tetapi mereka itu rasa takut melukai orang tuanya. Saya bersyukur untuk ketiga anak kami. Demikian pula anak-anak Tuhan. Kita harus takut akan Allah. Kita takut melukai perasaannya karena dia begitu lembut, begitu penuh kasih. Roh Kudus itu roh yang begitu lemah lembut. Makanya saya dorong Anda semuanya untuk jaga di dalam hatimu roh takut akan Tuhan itu. Tetapi selain itu semua rasa takut yang lain harus dikonfrontasi. Ya, ada 3 rasa takut nanti yang saya akan jelaskan. Sebab firman Tuhan berkata, sebab kamu tidak lagi diperbudak dengan roh yang membuatmu ketakutan, Roma 8. Tapi roh yang membangkitkan ketertiban, membangkitkan kuasa. Jadi itu spirit loh. Takut itu spirit. Ada roh jahat yang memang mengimpartasikan ketakutan tertentu dan roh jahat yang ambil kesempatan dalam kesempitan. Kalau rasa takut itu tidak pernah Anda tanggulangi, nanti sebaliknya it will cripple you. If you do not cripple your fear will cripple you. Kalau kita tidak pernah melumpuhkan rasa takut kita akan melumpuhkan hidup kita. Dan banyak keputusan kita akan salah bocor sini sana karena kita takuti hal-hal yang nggak perlu ditakuti. Tetapi yang perlu kita takuti, tidak kita takuti. Tuhan kita berani, manusia kita pengecut. Hati-hati itu. Termasuk orang-orang yang gaya preman, yang berani sama apa-apa, sama semua orang dilawan, itu ada rasa takutnya. Beneran. Rasa takut yang konyol seperti apa sih? Saya kasih contoh, saya pernah duduk di sebelah bodyguardnya Jet Li.
Ternyata dia juga disewa bodyguardnya Miley Cyrus. Sekitar 15 tahun yang lalu saya duduk sepesawat sebelahan. Wah, badannya nggak terlalu besar, tinggi gimana, tapi kelihatannya dia itu memang orang yang lincah. Ternyata ada rasa takut terbang. Waktu terbang saya lihat dia tegang, saya tanya, orang ini berani sekali, aduh namanya bodyguard, profesional, selebriti, artis-artis internasional. Saya bilang sama dia, wah, kenapa kamu kelihatan tegang? Saya buka bicara, iya saya semua nggak takut, cuma takut pesawat terbang. Mungkin dibalik itu ada rasa takut mati ya. Orang gini berani, dia daredevil. Mungkin kalau bungee jumping atau lompat dari atas ke bawah yang cuman pakai seutas tali di kaki itu mungkin dia berani, saya ketakutan. Kalau proses mati dia nggak takut. Tapi setelah mati itu dia nggak tentu. Dia tahu. Mungkin itu ya, saya nggak ngerti ya. Setiap orang pasti ada rasa takutnya, yang paling gagah perkasa. So, firman ini untuk semua. Tapi ada 3 roh takut yang harus kita taklukkan. Kita baca dulu Mazmur 27 ayat 1-3 dari Daud ini. Daud punya rasa takut. Aman dalam perlindungan Allah adalah judul di Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia yang kita baca. Dari Daud ayat 1, Tuhan adalah, kita baca bersama yuk, 3 ayat, 2, 3. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saya buktikan bahwa Daud ada rasa takut. Kalau enggak, dia enggak akan perang dalam batinnya. Tuhan adalah terangku, keselamatanku. Pada siapa aku harus takut? Berarti dia sedang melawan rasa takut di dalam dirinya. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Daud punya alasan untuk takut. Dia dikejar oleh mertuanya sendiri yang merupakan Israel number 1. Pernah dilempar lembing mau dibunuh. Wah, Daud selalu berada di ujung tanduk. Dari gua ke gua, musuhnya banyak, bukan hanya Raja Saul dan tentara, tetapi banyak umat Israel yang akan mengkhianati dia. Daud punya alasan untuk takut. Bahkan pernah sekali di Siklak waktu itu, waktu dia kembali setelah perang lawan Filistin, mungkin perang sama musuh-musuh, sama musuh-musuh sekitarnya, dia kembali lihat istri anak-anaknya sudah dirampas musuh, termasuk istri anak-anak pengikutnya. Daud juga takut sama pengikutnya yang loyal sama dia karena mereka mau merajami dia dengan batu. Dia punya takut luar dalam. Dalam juga orang-orangnya belum dewasa. Orang-orang yang loyal itu tiba-tiba berubah setia. Aduh, dia dihimpit kanan dan kiri. Tapi kalau Anda baca di Siklak, Daud mengapi-apikan diri. Dia menguatkan dirinya dalam Tuhan. Dia punya rasa takut. Tapi dia memilih untuk tidak ditaklukkan oleh rasa takutnya. Nah, saya ingin untuk kita melihat bahwa tidak ada manusia super. Pendeta juga manusia. Kita semua punya salib yang sama. Kita tidak akan dicobai melebihi kekuatan kita. Makanya itu saya akan tunjukkan kepada Anda jenis-jenis rasa takut yang mungkin ada di dalam hidupmu. Masuk semua di salah satu dari 3 kategori ini. Jikalau bukan 3-tiganya kita miliki. Lalu kita akan mencari solusinya bersama. Kita lihat ayat pertama, Tuhan adalah terangku. Berarti Daud melawan sebuah kegelapan. Kalau dia berkata Tuhan terang, berarti dia lawan the darkness. Tuhan adalah terangku. Tulis dulu aja ya. Yang pertama, takut akan kegelapan. Oh, kalau itu enggak masalah Pastor Philip, saya kalau tidur itu matikan lampu. Ini bukan kegelapan secara harafiah saja, bisa bermula dari sesuatu yang simple atau sederhana. Tapi kalau itu pun tidak pernah ditanggulangi, lama-lama nanti menjadi paranoia. Tapi takut akan kegelapan itu bukan bicara tentang matikan lampu. Takut akan kegelapan itu bukan takut ke WC sendirian. Setiap kita mengalami dimensi ini, yaitu takut, namanya dalam bahasa Inggrisnya the fear of the unknown. Takut sesuatu yang tidak tentu, sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang tak kau lihat. Karena kita nggak melihat,
Kita tidak pegang kendali akan suasana itu. Kita punya rasa takut akan hari esok, karena kita nggak tahu. Maksimal kita hanya bisa punya rencana. Tapi siapa tahu sih? Nah, dalam hal ini, kita semua punya rasa takut demikian. Tapi Daud dengan lantang berkata, Tuhan adalah terang. Bahkan dia menjadikan terang Tuhan itu sesuatu yang personal. Tuhan adalah terangku. Fear of the unknown. Karena aku nggak tahu. Lihat ya, ada orang tertentu itu yang punya kontrol atas hidupnya. Semua sudah tercover. Bahkan nyawanya pun sudah diasuransikan. Semualah, seluruh badannya. Pemain sepak bola, kakinya diasuransikan. Semua barang bendanya sudah berlapis-lapis. Dia punya asuransi untuk mengcover asuransinya. Luar biasa. Bayangkan. Tapi siapa pernah sangka? Sekalipun dia sudah semuanya sudah tercover, dia masih tidak rasa aman. Karena dia nggak punya Tuhan. Inilah orang sekuler begini. Kelihatannya semuanya beres. Semuanya sudah ada pelindungnya. Siapa tahu nanti waktu dia berjalan ke medan peperangan, matinya cuma lewat lubang tikus, lubang kecil. Coba lihat tuh Goliat. Semua ada tamengnya. Siapa sangka kerikil kali, nancap di dahi, cuma lewat satu lubang sedikit di helmnya, buk, matinya di situ. Dia nggak sangka tangannya ternyata tidak terpenggal, tidak ada sayatan pisau atau pedang. Kakinya nggak apa-apa, jantungnya terlindungi. Dan orang-orang dunia semua tahu, aku nggak tahu nanti apa yang akan menusukku. Tapi orang percaya tidak boleh hidup dengan rasa curiga seperti itu. Karena kalau selama kita masih punya rasa curiga dan rasa tidak aman, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya sukacita. Buah roh yang kedua. Buah roh kedua sukacita itu hanya bisa ada di hati orang yang sadar bahwa dia itu dikasihi Tuhan, bahwa dia adalah personal propertinya Tuhan Yesus. Dia itu propertinya, dia itu milik Allah. Saya nggak tahu nanti ke depan itu saya sakit atau enggak. Tapi apapun terjadi, saya punya kesaksian dalam diri. Bahwa tidak ada sesuatu terjadi atas hidupku tanpa sepengizinan Allahku. Asal aku tidak hidup lari dari kehendaknya atau hidup sengaja dalam dosa, sekalipun sekali-kali aku jatuh atau membuat kesalahan, tapi aku tidak hidup dalam dosa aku enggak usah khawatir. Tuhan enggak menuntut saya sempurna kok. Selama hati saya berserah hari ini, as per now sekarang, rambutku ini enggak akan jatuh ke tanah tanpa sepengizinan Allah. Dan kalau Tuhan izinkan rambutku jatuh ke tanah, bahkan kepalaku kalau jatuh ke lantai pun, kalau Tuhan izinkan, saya enggak curiga. Tuhan tahu the best for me. Tuhan tahu yang terbaik untuk aku. Hidup itu yang cuek-cuek saja kalau kita itu beriman pada Tuhan. Cuek itu bukan berarti tanpa perencanaan. Ada orang yang hidupnya cuek beneran. Gak rencana sama sekali, terserah, ya salah dirinya. Kita tetap lakukan tanggung jawab kita, kelola talenta. Tetapi setelah kita lakukan bagian kita, sudah jangan dipikiri, tidak menambah sehasta. Emangnya khawatir bisa membuat hidup Anda lebih baik? Sebab dia hidup ada hari esok. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Asal kulakukan bagianku, talenta 1-5. Saya kelola semua sebaik-baiknya. Udah, saya tidur nyenyak. Saya gak perlu pil tidur. Beneran. Saya gak perlu. Obat tidur saya itu bahasa roh. Saya lagi jet lag ini baru kembali. Apalagi Pastor Fuji 1 hari dan Pastor Moro 1 hari setelahnya baru kembali ke Indonesia. Tadi malam saya bangun, tidur. Waduh, udah ngantuk sekali. Tidurnya awal, early. Lalu habis itu bangun pukul 10. Bangun pukul 1. Saya bisa kembali tidur lagi gampang. Saya kasih rahasia saya tidur bahasa roh. Bosan-bosan sendiri tuh pikiran. Saya nggak perlu minum santak, apa? Nggak perlu minum obat tidur, nggak perlu. Saya gampang tidur nyenyak, gampang bangun juga, gampang terjaga. Karena hati saya itu nggak ada khawatir sih. Bukan karena saya sakti, enggak. Karena saya punya perspektif yang benar. Life is not in my hand, it's in my Savior's hand. Hidup tidak ada di tanganku, ada di tangannya juru selamatku. Ngapain punya juru selamat kalau kita masih terus mikiri selamatkan diri? Itu kan urusan beliau, bukan urusan saya. Urusan saya kan mengelola, saya hanya manajer kasih karunia.
Udahlah, jangan takut akan kegelapan. Hari esok yang tidak menentu atau ketidakpastian. Nyantai saja, coba katakan kanan kirinya, santai bro. Buat apa punya Tuhan Yesus? Solusinya ini, Tuhan adalah, Daud bagus sekali ketika dia tahu kegelapan di depan, dia berkata Tuhan adalah terang. Berarti kita harus, ini satu-satunya solusi adalah hidup dalam rema firman tiap hari. Karena firman itu pelita. Firman itu belum pelita waktu masih di dalam Alkitab. Hah? Iya. Buku ini enggak otomatis mengubahkan. Ini semi manual. Waktu kita baca dan renungkan dan kita buka hati kita untuk menerima perkataannya, baru jadi pelita. Firman itu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku. Ketika kaki dan jalannya diserahkan Tuhan, firman baru jadi terang. Waktu di Alkitab dia tetap logos atau tetap firman tertulis. Tapi waktu dia mulai digali, kaki mulai melangkah, jalan hidup kita bawa ke hadapannya. Di situ ada terang di setiap perkataannya. Rema itu baru jadi rema ketika digali. Ketika digali. Kalau kita setiap hari merasa nggak butuh sama Alkitab, ini cuma teori belaka ya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau saya tiap pagi serbu buku ini dan berkata, Tuhan adalah terangku. Sekarang jadilah pelita jalanku, mulai buka Kejadian sampai Wahyu. Mungkin hari ini saya sampai Tawarik, atau mungkin di Perjanjian Baru. Ketika saya buka, setiap hari berapa pasal, itulah yang membimbing saya dalam terang, dalam segala kegelapan di depan. Solusinya adalah having a strong fellowship with the Rhema Word of God. Takut itu nggak bisa pergi dengan kita imani. Pergi, aku nggak takut. Nggak bisa. Iman itu timbal dari pendengaran, bukan dari perasaan. Itu pergi sendiri, rasa khawatir itu menjadi minimal. Kalau kita tiap hari bersekutu dengan firman, solusinya terletak pada Rhema. Sebab Rhema itu pelita. Tuhan adalah terangku. Satu jalan untuk melawan setiap ketidakpastian di depan adalah no surprise for me, tidak ada kejutan. Tiap pagi Tuhan kasih saya bocoran, sekalipun saya nggak tahu persisnya apa yang akan atau tidak akan terjadi di depan. Tapi kalau hari ini saya baca Mazmur 27, pasti nanti semua kejadian hidupku nanti siang, sore, malam, hari ini, pasti ada hubungannya dengan Mazmur 27 yang sudah mempersiapkan aku. Tuhan adalah terangku. Paham ini ya? Hidup saya itu tiap hari sudah ada textbooknya. Rema apa yang saya tentukan hari itu, makanya kalau saya baca Alkitab nggak bang tut jendela wawah. Saya nggak main tebak-tebakan yang mana. Saya bacanya sistematis, tidak main favoritisme. Di mana itu sudah jadi menu saya, hari itu saya baca dan saya yakin apa yang terjadi atas saya hari ini nggak jauh-jauh jatuh dari pohonnya. Hidup saya itu buah firman yang saya baca. Meskipun saya nggak tahu persisnya gimana, pasti ada hubungannya. Selama saya mendahului, makanya saya suka baca Alkitab itu pagi hari. Supaya jangan sampai kasep terjadi dulu, baru malamnya saya berkata, oh begitu. Minum obat itu belum sakit. Minum vitamin daripada minum obat setelah sakit. Saya itu minum dulu air sorgawi. Seharian I am ready. Jadi sebenarnya tiap hari itu tidak ada yang namanya surprise atau tidak ada yang namanya kejutan murni. Pagi hari Tuhan sudah memberi saya semacam bocorannya. Makanya Daud itu disuruh sama Tuhan tidak takut. Bukan sebagai perintah, tapi sebagai gaya hidup. Kalau sebagai perintah kan nggak fair Tuhan ya. Tuhan bisa aja nggak takut, Tuhan tahu segala sesuatu. Saya ini kan meraba-raba, saya nggak bisa melihat masa depan saya. Kalau Tuhan bilang jangan khawatir, pasti Tuhan kasih kita alasannya. Kalau Tuhan berkata sama kita jangan takut, pasti juga Tuhan memberikan kepada kita reasonnya. Alkitab mencatat 365 kali kata do not fear. Sehari sekali Tuhan kasih kita obatnya. Bapak ibu saudara, obatnya di sini, rema firman. Takut yang pertama adalah takut akan kegelapan. Sekarang Anda sudah ngerti kan solusinya? Solusinya cuma ini, yaitu rema firman and having a great trust. Punya rasa percaya sama Tuhan. Saya menaruh percaya pada Tuhan dan pada firman-Nya. Itu yang membuat hidup saya tidak ditaklukkan oleh rasa takut.
Itu sebabnya roh takut tidak bisa hinggap lama-lama. Badan saya itu seperti ada minyaknya, minyak urapan firman. Jadi kalau takut itu nempel, ya kan, dia kalau hinggap di saya bentar aja dia kepleset. Ya, coba bilang dalam diri sendiri, mulai hari ini semua roh takut akan kepleset di hidup saya. Terpleset, dia nggak bisa bercokol di situ. Bisa datang, sekali-kali hati saya takut sesuatu, tiba-tiba gelisah, tiba-tiba pikiran saya kehilangan damai sejahtera. Setan kan banyak pekerjaannya tiap hari di hidup kita, mencuri kasih, mencuri damai, mencuri sukacita. Tapi nggak bisa lama-lama. Aneh tuh ada orang Kristen yang bisa sampai ke titik depresi. Saya nggak menghakimi bahwa depresi itu semacam penyakit juga, tapi nggak harus. Tidak harus, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Mazmur 23. Kata sekalipun itu nggak harus terjadi, you punya pilihan. Saya nggak usah jadi gila, saya nggak usah jadi nggak waras. Sebab rasa takut selalu terpleset di badan saya. Bukan karena saya sakti, karena saya mandi minyak. Minyak saya itu firman. Gimana dia bisa subur coba? Takut akan kegelapan tidak lagi jadi masalah, sebab Tuhan adalah terangku. Katakan sekarang, angkat tanganmu, katakan Tuhan adalah terangku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Belajar sesuatu? Amin. Berikutnya, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Berarti ada bahaya ya. Poin kedua. Takut akan apa? Takut akan kematian. Kalau keselamatan itu lawan katanya bukan bahaya, keselamatan itu lawan katanya kematian. Makanya sudahkah engkau diselamatkan, itu bukan berarti hidupnya dalam bahaya, tapi kalau mati nggak masuk neraka. Takut akan kematian adalah the most common fear. Setiap manusia punya ini. Saya dulu waktu kecil lihat film-filmnya Son Gokong itu loh, si Kera Sakti. Dia selalu cari buah untuk awet muda, apalah segalanya. Lihat itu di seluruh folklore atau di seluruh cerita-cerita rakyat, budaya-budaya, selalu orang-orang itu mengejar sesuatu, entah itu benda, entah itu pedang, entah itu buah, entah itu potion atau suatu ramuan untuk diminum, lalu orang itu bisa hidup selama-lamanya. Manusia dari dulu selalu persu, selalu mengejar. Gimana caranya bisa hidup selama-lamanya gak mati-mati atau awet muda. Karena di dalam hati manusia sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tahu bahwa mereka akan mati. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa hindari ini. Takut akan kematian itu ada di dalam setiap manusia. Itulah sebabnya manusia berusaha melawan penuaan. Orang seberani apapun juga waktu nanti mati, dia tidak punya pegangan. Orang-orang terkaya di dunia berusaha gimana caranya melestarikan nama. Boleh-boleh sih, tapi tolong dicek dulu motivasinya. Kalau motivasinya kasih silahkan. Tapi kalau motivasinya karena panik, percuma you begitu. Mungkin sumbang sesuatu namanya ditaruh di gedung tertentu supaya nanti ada namanya di sana. Dia nggak mau mati. Sekalipun dia mati, gajah harus meninggalkan gadingnya. Harus. Lihat, orang-orang yang tidak punya hidup kekal tidak tahu. Kalau kita sih nggak terlalu gubris gitu ya. Kita dikenang atau tidak, Tuhan pasti akan mengingatnya karena nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Karena kita tahu masih ada kelanjutan hidup yang kekal sorga itu. Kemarin Kamis kan saya ajarkan sorga itu nyata. Saya nggak terlalu khawatir. Kalau saya setelah mati nama saya nggak dikenang, nama saya dijadikan jalanan. Siapa tahu nanti di Jakarta ada satu jalan namanya Jalan Mantova. I don't bother my friend, saya nggak peduli itu. So kalau saya mati, namaku pun ikut pergi ke sorga. Jadi saya nggak peduli nanti saya dapat pahala di bumi. Tapi orang dunia nggak begitu. Takut mati kadang-kadang bukan takut neraka, karena mereka nggak percaya neraka itu ada. Tapi mereka itu tidak rela. Mereka tidak terima kalau sudah begini aja, yang ku capai begitu banyak, lalu apa dong, bagaimana aku dikenang? Makanya Alkitab mengatakan di pengkhotbah, orang mengumpulkan, lalu harta mereka diserahkan ke orang lain. Berapa duit itu untuk namanya ada di hall tertentu, jalan tertentu, di sebuah tempat ibadah tertentu. Berapa uang itu? Dia kumpulkan tuh banyak dari muda, lalu dia serahkan gitu. Supaya namanya tetap dilestarikan di sana. How cheap in the end, betapa murahnya kehidupan kita kalau kita tanpa punya Tuhan. Semua yang kau kumpulkan diserahkan ke orang lain untuk nikmati.
I don't think mereka keberatan lah pasang namamu di situ kalau mereka terimanya segitu. Tapi saya tidak perlu begitu. Saya tahu bahwa hari ini kalau kita misalkan membawa jiwa, mereka kenal Tuhan. Alkitab berkata di kitab Maleakhi, kita ini akan bersinar seperti bintang-bintang yang bercahaya. Orang-orang yang menuntun yang lainnya, manusia pada kebenaran. Saya tahu saya tidak bergantung dengan itu. Bahkan orang tidak perlu ingat, forget me. My God will not forget me. He will remember me. Takut akan kematian itu tidak tentu orang takut neraka. Karena tidak semua orang percaya. Tapi ada juga yang takut neraka. Saya sebagai pendeta kan, saya bolak-balik lihat orang mau mati. Ada satu yang belum meninggal, dia berkata, itu loh nyiksa aku, tunjuk-tunjuk ke pintu. Semua orang jadi ketakutan, merinding tuh bulu kuduk berdiri. Ada apa di pintu? Seperti dikejar-kejar. Dikejar-kejar sesuatu. Mati juga gak putus-putus nyawa. Mungkin karena dulu punya ilmu. Aduh susah banget. Saya dipanggil untuk saya segera kirim dia ke sorga. Kadang-kadang gak perlu doakan orang sembuh kalau memang sudah waktu. Doakan aja supaya dia bisa selesaikan, bereskan. Dia bilang hari-hari ini dia mimpi terus api, mimpi api, mimpi api. Opa yang gak percaya dan mimpi api. Lihat ular, lihat ular. Lihat setan di pintu ini menggigau sampai mau cabut selangnya. Kasihan loh ujung hidupnya begitu. Padahal punya segala sesuatu. Saya datang, saya beritahu, untungnya dia belum koma, saya jelaskan, dia terima Tuhan, tenang, damai sejahtera. Perginya itu pun kelihatan wajahnya itu. Sampai saudara-saudara keluarganya semua berkata, kok beda ya? Bisa tenang gitu, satu-satunya terima Yesus. Pernah saya ngalami seperti itu. Puji Tuhan cuma 1-2 didoakan pergi, yang lainnya didoakan sembuh lebih baik begitu ya. Kalau enggak nanti siapa mau saya doakan? Enggak ada yang maju. Tapi jangan tertawa loh. Orang kalau sudah waktunya pergi, nggak pergi-pergi itu susah loh. Bersyukur untuk doa yang membuat dia pergi. Bisa cabut putus itu nggak gampang. Tersiksa dia. Look, ada orang yang takut mati karena neraka. What is the most common fear? Rasa takut yang paling umum itu ini. Solusinya di mana dong? Solusinya di sini. Tuhan adalah keselamatanku. Katakan Tuhan adalah keselamatanku. Kita harus punya strong faith in Jesus and in what He's done on Calvary. Kita harus punya iman yang kuat pada Yesus Kristus dan apa yang Dia lakukan di Golgota. Ini mesti kuat loh. Iman-iman lain lah, kita beriman Tuhan bisa berkati kita secara finansial lah, iman kesembuhan lah, itu boleh. Tapi jangan tinggalkan asas. Karena nanti ujungnya kita tidak akan ingat iman finansial, iman jawaban doa. Nanti ujungnya setiap orang di ranjang kematian atau kalau Tuhan datang itu cuma satu. Are you founded on Jesus? Apakah kita sungguh-sungguh berdiri di atas Kristus atau tidak, batu karang yang teguh itu? Miliki strong faith in Jesus. Orang dibaptis saja banyak yang masih terus goyah-goyah, limbung-limbung. Apalagi orang yang ogah-ogahan dibaptis. Saya dulu waktu percaya Yesus tahun 92, saya gak main-main lagi, baptiskan aku. Aku gak mau setengah-setengah sama Tuhan. Kalau Tuhan berkata, barang siapa percaya dibaptis, gua baptis hari ini. Karena aku mau keselamatanku itu teguh, keselamatanku itu pasti, bukan berarti baptisan itu keselamatan. Tapi imanku itu tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Strong faith in Jesus Christ. Makanya gereja yang tidak lagi memberitakan keselamatan karena sudah beranjak ke hal-hal lain, ngomong tentang inilah, relevansi lah, gimana ini itu, ngomong tentang hal-hal lain semua, jadi akhirnya menjadi motivator. Tetap gereja harus preaching the gospel of Jesus Christ. Memberitakan Injil Yesus Kristus. Harus kepada jemaatnya yang sudah terima Tuhan dan terus menerus yang belum, yang berdatangan. Harus itu. Karena takut akan kematian adalah ketakutan yang paling umum di dalam kehidupan. Ya, the most common fear. Solusinya strong faith in Jesus. Dan puji Tuhan kemarin hari Kamis saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah firman yang tidak konvensional. Kalau Anda tidak mendengarkannya, dengarkan 5-5. Saya nggak berani memuji khotbah sendiri tentunya. Tapi kalau saya orang lain saya bilang khotbahnya bagus. Bukan khotbahnya, kontennya. Tadi kan saya barusan ketemu dengan insinyur juga, dengan arsitek Pak Adi, mana orangnya tadi di sini ya Pak Adi. Nah, saya beritahu, ayo Pak, hitung Pak. Sorga itu di kebaktian keempat, yaitu pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat.
Kemarin saya berkhotbah di kebaktian yang keempat itu tentang detil-detilnya sorga. Karena tongkat emas di sorga yang dipakai dalam pewahyuan Yohanes di Patmos, tongkat emas itu ukuran manusia sama dengan ukuran malaikat. Luar biasa loh, interesting sekali Wahyu 21 itu. Jadi sentimeternya sama kilometernya. Dan ternyata berapa ribu stadia itu yang disebutkan bahwa kota itu bentuk persegi yang sempurna, panjang, lebar, dan tingginya. Itu stadia diukur, saya lihat dalam kamusnya, itu 2400 kilometer. Satu kota dari sorga diturunkan, Yerusalem baru, bukan Yerusalem Timur Tengah ini. Itu ukurannya bisa terukur. Sekian stadia tersebut 2400 meter ke sini, lebarnya 2400 kilometer, kilometer, dan 2400 kilometer ke atas. Itu hampir 1 bulan. Bulan itu 3.500-an, 3.600 sekian, 40 sekian kilometer. Waktu saya ukur semuanya, wow, luar biasa ya. Saya ambil kesimpulan kalau di dalam sejarah manusia itu ada 100 miliar orang yang pernah hidup, sekalipun sekarang bumi ini 8 miliar lebih, 9 miliar penduduknya, tapi kan orang silih berganti, kan enggak 8 miliar, 9 miliar itu ada yang mati perang, dan sebagainya. Itu kalau dari Adam dan Hawa semuanya ada 100 miliar orang totalnya, saya spekulasi 2 miliar aja karena jalannya sempit kan, gerbang itu tidak lebar. Saya hitung-hitungan, ternyata satu orang itu bisa-bisa setiap kita itu dapat tanah 30 hektar. Hektarnya di sorga. Nggak ada orang miskin di sorga. Luar biasa. Tadi saya minta sama Pak Hadi, tolong Pak kalkulatornya, terlalu banyak nolnya, susah dihitung di kalkulatornya. Maksud saya ngomong begini apa sih? Ini bukanlah firman yang dasar ya. Firman dasar sudah nggak perlu ditambahi, tapi ini firman-firman, ini interpretasi daripada firman yang tertulis di Mazmur, di Wahyu 21. Dengan kata lain, pengetahuan seperti ini membantu kita nggak punya rasa takut akan kematian. Kenapa saya sampaikan firman tadi ini, nggak merasa supaya apa? Supaya jemaat juga punya pengetahuan tambahan. Bahwa kematian itu tidak mengerikan bagi orang yang di dalam Tuhan. Kita itu pulang pada pahala. Dengarkan ya khotbah itu kemarin, tujuannya adalah penginjilan, tujuannya juga pengajaran tentang kehidupan kekal. Supaya Anda dan saya tidak perlu rasa takut lagi untuk mati. Paling-paling kita takut proses mati. Nah itu siapa sih nggak takut sih? Proses mati misalnya melalui sakit penyakit, ya siapa orang mau. Kalau orang yang kecelakaan pesawat gimana? Ya kita nggak imani, jangan takutlah, jangan takut terbang. Lebih gampang orang mati lewat kecelakaan di darat. Pesawat itu jarang sekali terjadi apa-apa. Ya, Anda berdoa pun mungkin nggak akan pernah matinya kecelakaan pesawat. Anda pun ada orang yang minta, aku matinya di udara aja, kok enak. So nggak usah seperti bodyguard itu tadi. Tapi dengar baik-baik. Dari pengetahuan seperti ini kita diingatkan bahwa kita nggak usah takut what is after this life. Setelah kehidupan ini apa? Nggak usah takut kematian itu sendiri. Kematian telah ditelan oleh Tuhan. Bagi orang percaya, kematian adalah keuntungan. Asal hidup adalah Kristus. Amin. Cuman mungkin prosesnya itu yang nanti, kasih karunia Allah akan cukup bagiku. Saya nggak tahu. Berapa tahun yang lalu, sebagian jemaat kita itu meninggal lewat kecelakaan AirAsia. Ada orang tanya kepada saya, kenapa jemaat dari Surabaya kan? Kenapa kok banyak jemaat di situ? Karena kita itu gereja besar. Jadi jemaat kita itu bukan cuma dalam satu penerbangan, semua penerbangan dari jemaat kita. Di semua linear hidup. Dari yang kerja di sini sampai kerja di situ, semua jemaat kita itu puluhan ribu jumlahnya waktu itu, sudahan. Saya beritahu jadi bukan karena apa, tapi bersyukur mereka yang sudah dengar firman, mereka telah kubekali ketika mereka mencapai pintu gerbang sorga. Tapi saya nggak bisa bayangkan, mungkin takut sekali terjadi di atas ini. Nggak usah takut ya, kemungkinannya nggak akan terjadi apa-apa seperti itu. Bagi kita, nggak usah GR, matinya itu di pesawat. Tapi mungkin prosesnya dia takut kali, tapi sebentar aja lalu ketemu Tuhan. Saya nggak pernah izinkan apa yang sebentar mendikte hidupku hari ini. Saya nggak tahu nanti saya gimana matinya, saya nggak tahu. Tapi saya nggak takut, Tuhan pegang hidup saya selama setiap hari saya hidup dalam remah. Nggak ada suatu pun yang terjadi di hidupku tanpa sepengizinan Allah.
Tuhan adalah keselamatanku. Solusinya rasa takut mati itu apa? Punya iman yang kuat pada Yesus Kristus. Itu solusinya. Dan plus ada pengenalan Tuhan, pengetahuan firman tentang hidup kekal itu seperti apa. Oh, haleluya. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, Tuhan adalah, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kata benteng hidup itu berarti ada perang. Kalau ada benteng itu berarti ada manusia yang melawan. Tepatlah kalimat berikutnya, terhadap siapakah, bukan apa, aku harus gemetar. Ketakutan yang ketiga ini juga sangat umum sekali, takut akan manusia. Itu dia. Gak usah takut. Orang itu gak usah ditakuti. Karena orang itu cepat lambat layu. Paham maksud saya? Termasuk mereka yang hari ini masih muda ayu, nanti tambah L di depan, nanti suatu hari dia layu. Makanya manusia itu gak boleh sok-sokan. Selama kita itu masih bisa mati. Saya pernah ketemu dengan satu orang yang mulutnya jahat. Saya itu dibicarakan di belakang saya, dan itu semua perkara-perkara yang dia reka-reka sendiri, mana buktinya. Waduh, begitu rupa. Kadang-kadang ya, orang dalam pelayanan tuh bisa lebih jahat loh daripada orang-orang di dunia. Orang-orang di politik misalnya, mereka bisa bermusuhan, nanti keluar ngopi bareng. Dalam pelayanan tuh kalau jahat-jahat. Makanya jenis kesombongan yang paling perlu diwaspadai itu sombong rohani. Makanya orang Farisi itu jahat sekali karena dia tahu kebenaran. Saya ketemu sama orang itu waktu saya masih muda, masih umur berapa ya, masih umur 19-20. Dan pada waktu itu orang itu mungkin, wah dia tuh tukang bully deh, tapi dia sudah jauh lebih berusia. Dulu saya mikir sama, aduh orang kok begitu jahat ya, tapi saya terus doa ampuni dia. Saya ketemu lagi, sekarang saya sudah umur 49, mau 49, saya sudah mau 50-an. Dia umur berapa coba tebak? Udah jauh lebih tua. Saya ketemu sama dia dulu gagah perkasa, pelayanan ngomongnya seenaknya, wah begini begitu, tubuh pun masih tegap, suaranya lantang. Terakhir ketemu saya itu sudah goyang. Mungkin kena semacam Parkinson atau apa, saya nggak bahagia lihat dia begitu. Tapi waktu saya lihat dia ya, pertama muncul perasaan belas kasihan, bukan kasihan delu, bukan. Bener-bener tulus kasihan saya kelihatan dia kasihan. Saya sama sekali nggak marah loh, sungguh saya tahu Tuhan itu mengubah hati saya. Kalau saya dulu, saya pasti sudah nggak bisa terima orang begini. Saya bisa kasihan sama dia dari hati. Kedua, saya bisa bodoh-bodohkan diri. Bodoh banget kamu, ngomong sama diri sendiri. Dulu kenapa sih saya bawa stres orang ini? Ternyata ujungnya, maaf ya, saya tidak mengolok-olok orang yang berusia atau tua, enggak. Ujungnya debu menjadi debu, tanah sudah dekat tanah. Orang yang begitu membuat saya pusing, bukan pusing lah, membuat saya itu bisa makan hati dulu itu ternyata cuman begitu. Ujungnya cuman, sorry ini meniru, bukan menghina, tetapi saya menceritakan aja. Bahwa tidak perlu saya takuti, kepada siapa harus gemetar. Ternyata dia menggoyang, ngomong pun tidak jelas. Lalu kelihatan saya dia sungkan, karena sekarang saya sudah diangkat Tuhan. Saya pegang, apa kabar Om? Saya doakan ya. Saya bilang, ngapain sih? Ujungnya dia toh juga tidak bisa bully saya. Dia udah bingung dengan sakitnya sendiri. Ujung tanduknya cuman ini, dia paling cuman gak ada orang ingat dia. Gak ada yang ingat dia. Dia ngomong apa tentang saya sekarang, orang-orang yang kena keracunan pun beberapa sekarang sudah bertobat dalam pelayanan saya. Mau ngomong apapun yang penting buah. Saya mikir-mikir lagi, pada siapa kau harus gemetar? Asal aku takut akan Allah, hatiku benar. Takut apa saya sama orang? Sana punya pangkat, sebentar lagi nanti satu pangkatnya. Almarhum atau almarhumah. Kau takut apa sih, cuma debu? Ketika dia sendiri kena sakit misalnya, dia gak akan ingat apa-apa, dia hanya mau sembuh. Manusia ujungnya hanya debu. Kenapa takut akan mereka? Takutlah akan Allah. Intimidasi itu sementara. Tunggu sampai tangannya bergetar. Sama sekali tidak menakutkan. Orang seperti ini dulu, seperti singa Yehuda masuk ruangan, wow. Sekarang dia duduk di ujung sana. Anak-anak muda berkiprah. Yang muda juga jangan gaya. Cepat lambat sana juga tua.
Enggak, saya enggak akan tua, berarti mau mati muda. Takut apa sama manusia? Nggak usah takut. Kita ujung-ujung paling pol-polnya, maksimalnya, cuma mati. Manusia cuma bisa bunuh tubuh. Nggak usah takutin mereka. Buat apa cuma diginikan aja di Facebook lalu habis bunuh diri, beberapa anak muda lakukan itu. Di dislike, hater. Iya. Hater kan kita nggak kenal. Mungkin dalam hidup mereka, they are being hated, makanya jadi gitu. Ayahnya pukuli dia, kasihan loh itu. Udahlah, don't let anyone ruin your day. Sembah Tuhan. Takutlah akan dia. Karena orang-orang yang kita takuti itu, kalau kita takut akan Allah dan hati kita benar, nggak usah takut sama mereka. Kalau bukan nanti mereka akan dihakimi oleh Tuhan, penghakiman bukan milikmu ya, pembalasan milikku kata Tuhan. Kalau mereka tidak dihakimi Tuhan, maka mereka nanti akan berdamai denganmu. Karena orang kalau jalan hidupnya berkenan, musuh orang itu pun didamaikan dengan dirinya. Jadi cuma salah satu dari dua ini nasib mereka. Kecuali kalau kita sendiri salah, nah lain cerita ya. Tapi kalau hati kita benar, cuma salah satu dari dua ini, multiple choice-nya gampang. Antara that person be destroyed. Kenapa kamu harus takut? Di kitab Perjanjian Lama bunyinya begini. Manusia itu akan usang seperti pakaian. Kelihatan baru sekarang, nanti akan menjadi pakaian yang lecek. Kamu tidak usah takut sama mereka. Tidak usah gentar. Antara mereka, they will be destroyed by God. Jangan harapkan, kita harus doakan musuh kita dan berkati, karena mereka sendiri pasti, nasibnya pasti. Kalau terus menerus begitu terhadap dirimu, kalau hatimu benar, nasib mereka sudah di-seal, sudah dimeteraikan. Jadi tidak perlu kita kepahitan. Malah kita mesti harus doakan supaya jangan Tuhan, jangan Tuhan. Kok enak Pastor Philip? Enggak apa-apa, karena kita anak Tuhan, pembawa damai. Either they be destroyed, mereka akan dihancurkan, atau they will befriend you in the end. Mereka akan datang kepada Anda dan mengakui bahwa Tuhan mengasihimu. Dan mereka akan didamaikan Allah denganmu. Nothing tulus sih. Tapi kalau kita salah, nah itu lain cerita. Ceritanya sudah beda. Takutlah kalau gitu. Bukan takut akan manusia, kalau kita salah, takutlah bersama dengan manusia, takutlah akan Allah. Tapi kalau kita benar, Tuhan adalah kekuatanku, pada siapa aku harus takut? Maka tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang ada di sekelilingku. Coba lihat sekeliling Anda, itu bukan lawan Anda. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Setan hanya pakai mereka aja untuk gara-gara sama kita. Tapi kalau kita kuat, mereka akan jadi pasien kita, atau mereka akan jadi tahanan Tuhan. Ada orang tanya sama saya, "Hey Pastor Philip, how are you?" Saya jawabnya, biasanya kita jawabnya gimana bahasa Inggrisnya? "I'm fine, thank you." Kalau orang itu sama saya ketemu, kadang-kadang saya jawab begini, "Hey, how are you?" "I'm happy, thank you." I'm not just fine, I'm happy. "Pastor Philip, apa kabar?" "Baik, terima kasih." Saya nggak jawab baik, saya jawab bahagia. Karena kalau hati saya nggak takut sama manusia, I'm a happy man. Beneran nggak takut. Dan kalau kita bisa begitu hatinya, kita akan membuat keputusan yang tepat selalu. Sungguhan. Keputusan kita tidak untuk menjilat soalnya. Keputusan kita tidak untuk ini. Sebagai pengkhotbah juga sama, itu relevan bahkan sebagai untuk pendeta. Kalau saya tidak takut sama orang, sama jemaat. Saya takutnya cuma satu. Saya takut melukaimu. Bukan takut reaksi manusia. Enggak. Berarti saya akan memberitakan pada orang apa yang benar, apa yang betul, bukan apa yang telinga mereka ingin dengarkan, apa yang mereka butuhkan. Karena saya takut melukai, saya harus memberikan sesuatu yang berguna bagimu. Saya takut untuk bisa meruntuhkanmu. Saya tidak mau jadi batu sandungan, tapi saya tidak takut apa katamu. Saya tidak takut. Oh, truly di dalam gereja Mount Sharon, our fear is this fear. Takut kalau kita nggak jadi berkat. Bukan takut dikatai. Makanya itu firman yang dibagikan di atas sini bukan prostitusi. Firman yang dibagikan di sini bukan untuk menyenangkan telinga. Firman yang dibagikan di sini bawa maju. Kalau nggak suka, pergilah ke gereja yang lain. This is not a church for you. But where you are, kalau Anda datang ke gereja ini, kami akan muridkan Anda. You like it or not. Kita akan misi membawa Injil kemana-mana. You don't like it, fine. I'm happy, thank you. I'll miss you. Bye-bye. I will miss you.
Nanti mungkin 5 tahun lagi kembali dalam keadaan kering, balik pula ke Mawar Sharon, minta digembalakan. Nggak apa-apa, I will accept you again. Akan kuterima lagi. Bukan arogansi. Ini berani. If you're brave, because you have no fear, maka kita akan loving sama orang. Kita akan justru berguna buat orang itu daripada orang yang takut sama orang, malah justru memberitahu yang dia inginkan. Kan kalau dia terjerumus kita juga tidak akan peringatkan. Akhirnya semua salah tuh hubungan. Jangan punya rasa takut akan manusia sebab keputusanmu akan salah. Justru akan merugikan banyak orang terutama dirimu sendiri. Oke? 3 hal ini sudah kita tulis lagi. Roh takut yang harus kita taklukkan sebagai berikut. 1, 2, 3. 1, takut akan kegelapan. Taklukkan itu. Oke? 2, takut akan kematian. Taklukkan itu. 3, takut akan manusia. Taklukkan. Haleluya. Berikan tepuk tangan Tuhan. Silakan bangkit berdiri, praise the Lord. Karena di Kelapa Gading sini ada ruang di depan, sesuaikan yang di CP, yang di Living World di Tangerang. Tapi saya akan memberi altar call hari ini. Dan kalau tidak memungkinkan, apa memungkinkan Pastor Fuji di sana di tempat-tempat yang saya sebut untuk altar call maju? Bisa ya? Cari caralah gimana caranya itu squeeze sedikit gitu ya. Bagi orang-orang yang hari ini masih takut akan kematian. Orang-orang yang tidak pasti kalau mati nanti akan masuk ke sorga. Orang-orang yang selama ini, iya Pastor Philip itu aku tuh selalu dihantui rasa takut. Sekarang aku mengerti, aku harus konfrontasi. Aku selalu takut tidak kepastian. Aku punya rasa takut ditinggal mati oleh pasanganku, padahal pasanganku sehat-sehat. Nanti gak bisa nikmati dia loh, kalau rasa takut terus. Overprotective itu bukan protectiveness. Orang yang overprotective malah justru tidak melindungi. Justru menjerumuskan. Jangan deh, kalau Anda seperti itu, hari ini bertobatlah dari rasa takut itu, serahkan. Dan orang-orang di tempat ini juga hari ini, masih lanjut hari Kamis kemarin yang belum dibaptis. Ayo Ki, dibaptis. Ayo kita bertumbuh dalam Tuhan. Jangan takut akan manusia, malah justru mulai hari ini Anda akan melayani manusia dalam takut akan Allah. Jesus loves you. Bapa dalam sorga, hamba-Mu berdoa, siapa orang yang maju ke depan sudah terlayani oleh pelayan-pelayan-Mu hari ini sama dengan telah Kau layani Roh Kudus melalui mereka. Rasa takut mereka bukannya disirnakan, tetapi mulai hari ini ada jawaban dan solusinya. Hamba berdoa supaya urapan-Mu mengalir terus dalam diri mereka, dan khususnya mereka yang takut akan kematian. Hari ini mereka memperoleh keselamatan di rumah Tuhan. Makasih untuk Injil yang diberitakan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dan mereka yang akan dibaptis segera hari ini yang mengambil keputusan tergerak untuk aku dibaptiskan. Aku tidak mau tanggung lagi. Biarkan Kau juga terutama ya Tuhan tangan-Mu turun atas mereka di kolam baptisan itu. Roh Kudus-Mu turun seperti langit terkoyak, turun seperti burung merpati. Shalom, peace, damai, sejahtera. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama. Demi nama Yesus, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan.